Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Ibu Siti Rohmah MPD dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas makalah saya yang berjudul jenis-jenis media pembelajaran kognitif. Definisi media pembelajaran secara umum. Media pembelajaran secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta kemampuan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Selanjutnya, konsep pembelajaran kognitif menurut teori-teori kognitif. Pembelajaran kognitif berfokus pada bagaimana individu mengolah informasi, mengorganisasi pengetahuan, dan membentuk struktur mental dalam pikirannya. Berbagai tokoh telah mengembangkan teori kognitif yang menjadi dasar pendekatan ini. Antara lain, yang pertama, Jean Piaget menekankan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui 4 tahap perkembangan intelektual, yaitu sensori motor, operasional konkret, dan operasional formal. Dia menekankan pentingnya interaksi aktif dengan lingkungan dalam membangun skema kognitif. Selanjutnya, Jerome Brumer mengembangkan teori pembelajaran yang menekankan pentingnya representasi dalam proses belajar, yakni enaktif melalui tindakan, ikonik melalui gambar, dan simbolik melalui bahasa. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Siti Rohmah, pengampu mata kuliah Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. Sebelumnya kita sudah membahas dan diskusi tentang apa itu kreativitas dalam media pembelajaran. Sekarang kita membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran anak usia dini. Sebelum ke pembahasan, kita akan menjelaskan dulu apa itu media pembelajaran dalam pendekatan kognitif. Media pembelajaran dalam pendekatan kognitif harus mempertimbangkan bagaimana media memfasilitasi proses berpikir, memori, dan pemahaman. Di bawah ini adalah beberapa jenis media pembelajaran kognitif yang digunakan disertai dengan contoh, manfaat, kelemahan, serta kelebihannya masing-masing. Ada 5 jenis-jenis media pembelajaran. Pertama, media visual. Apa itu media visual? Media visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan dalam menyampaikan informasi, seperti gambar, grafik, diagram, dan peta konsep. Contohnya adalah seperti peta pikiran atau gambar ilustrasi. Nah, seperti halnya guru di kelas biasanya terkadang suka memberikan pengajaran tentang media visual, yaitu mengenai gambar yang diperlihatkan. Nah, media ini adalah mengandalkan indera penglihatan dan pengamatan. Biasanya disampaikan oleh guru tersebut adalah bagaimana gambar itu bisa menjelaskan kepada anak-anak supaya mengerti terhadap apa yang diperlihatkan pada media tersebut. Adapun manfaatnya yaitu membantu menyederhanakan informasi kompleks, ya. Tentu saja dapat meningkatkan pemahaman konsep dan memperkuat ingatan jangka panjang. Adapun kelemahannya yaitu tidak efisiensi atau tidak efektif bagi siswa dengan gaya belajar, yaitu tidak cukup interaktif jika digunakan dengan secara pasif. Jadi hanya mengandalkan sebuah gambar gitu ya. Yang kedua, media audio. Media audio yaitu media yang menggambarkan tentang melalui suara atau tanpa visual, seperti narasi, musik, dan efek suara edukatif. Nah, contohnya adalah rekaman penjelasan guru, podcast edukatif, dan audio bahasa. Manfaatnya itu adalah efektif ya untuk pembelajaran secara audio, bisa digunakan sambil melakukan aktivitas lain. Nah, mendukung pembelajaran berbasis cerita atau narasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah media audio visual, yaitu media yang menggabungkan elemen visual dan audio untuk menyampaikan informasi secara bersamaan.
Contohnya adalah video pembelajaran atau dokumenter, film seperti animasi, penjelasan konsep, dan yang lainnya. Manfaatnya itu mengaktifkan dua saluran kognitif sekaligus seperti verbal dan visual. Yang keempat yaitu media interaktif digital, yaitu media yang memungkinkan interaktif langsung antara pengguna dan materi pembelajaran. Biasanya berbasis perangkat lunak atau platform digital. Contohnya adalah seperti modul e-learning, aplikasi pembelajaran, dan kuis interaktif online lainnya. Nah, manfaatnya ini adalah memberikan umpan balik secara langsung, yaitu meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam belajar. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan berpikir kritis. Yang kelima yaitu media berbasis realitas virtual atau augmented reality, yaitu media yang berbasis teknologi yang menciptakan pengalaman imersif melalui simulasi 3G, yaitu penambahan elemen digital pada dunia nyata, yaitu seperti Google atau VR untuk kunjungan virtual. Manfaatnya itu memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan kontekstual, ya, cocok untuk materi yang sulit dijelaskan secara langsung, misalnya eksplorasi ruang angkasa, organ tubuh, misalnya kayak gitu ya. Yang keenam yaitu media manipulatif, yaitu media nyata yang dapat disentuh atau digerakkan dan dimanipulasi langsung oleh siswa. Contohnya seperti alat peraga atau juga model 3G organ tubuh atau balok geometri. Nah, ini biasanya bukan untuk anak usia dini ya. Nah, tadi setelah dibahas tentang jenis-jenis media pembelajaran anak usia dini, ada 6 ya, mohon maaf diralat. Pertama yang tadi media visual, yang kedua media audio, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media interaktif digital, yang kelima media berbasis realitas virtual, yang keenam media manipulatif atau konkret. Nah, dari sekian media-media pembelajaran tersebut, sehingga memudahkan untuk selalu memberikan informasi yang lebih mudah melalui media-media yang sudah disediakan. Adapun hubungan antara media dan proses berpikir kognitif peserta didik, apakah ada hubungannya gitu ya? Media pembelajaran kognitif memainkan peran sentral dalam merangsang dan memfasilitasi proses berpikir peserta didik. Jika ya proses belajar akan lebih efektif, yaitu informasi yang disampaikannya melalui dua saluran utama. Pertama tadi melalui verbal dan visual. Media yang baik akan membantu siswa mengkoordinasi informasi dan mengurangi beban kognitif, serta meningkatkan kemampuan elaborasi pada jangka panjang. Nah, jadi penggunaan media ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi terlibat dalam membangun makna melalui refleksi atau melalui misalnya gambar atau video yang menggambarkan proses ilmiah. Dapat membantu siswa membentuk pemahaman yang lebih kuat dibandingkan hanya membaca teks. Jadi anak-anak bisa interaktif yang melalui media interaktif juga, seperti simulasi ya, kemungkinan eksplorasi konsep secara mandiri dan mendalam, sehingga mendukung keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti menganalisis atau sintesis dan mengevaluasi. Begitulah konsepnya pendidikan media kognitif dalam pembelajaran. Itu media itu yaitu berfungsi sebagai alat mediasi antara informasi baru dengan struktur pengetahuan. Nah, pemanfaatannya media ini juga yang sesuai dengan prinsip kognitif yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu memperdalam dan memperluas pemahaman siswa tersebut, gitu ya.